Mas. Apa? Apa sih bangsa Romawi itu? Jadi bangsa Romawi merupakan kita bagi peradaban bangsa Romawi yang dibangun sekitar 800 Masehi. Peradaban ini dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat wilayah Afrika atau yang dikenal sebagai Kalian harus tahu juga nih, menurut cerita rakyat, munculnya peradaban Romawi kuno diawali dengan didirikannya kota Roma oleh dua pemuda bernama Remus dan Remulus pada 750 sebelum Masehi. Kedua tokoh tersebut adalah anak kembar dari Ria Silva, keturunan seorang pahlawan dari Troya. Penguasa pertama Romawi adalah Romulus dengan daerah kekuasaan terbatas di kota Roma dan sekitarnya. Diceritakan bahwa Romulus adalah raja pertama Roma dan pendirian secara tradisional terjadi pada 753 sebelum Masehi. Menurut legenda, Romulus merupakan keturunan pahlawan Troya, Aeneas, yang bermigrasi ke Latium, Italia setelah kejatuhan Troya. Pada puncaknya, Kekaisaran Roma kuno memiliki kota-kota yang bising, sibuk, dan ramai, yang menampung warga dari semua lapisan masyarakat. Tapi seperti apa rumah mereka? Kondisi perumahan sangat bervariasi, tergantung pada status keuangan. Yang pertama, domus. Di dalam kota Romawi kuno, orang terkaya seperti kaisar dan para bangsawan tinggal di satu rumah bertingkat yang disebut dengan domus. Rumah-rumah ini memang sangat megah dengan pilar marmer, patung, mozaik, dan lukisan dinding. Bangsa Romawi merancang bangunan domus dengan dua bagian utama, antika di depan dan postikadi di belakang. Keduanya memiliki area halaman tengah yang besar dari mana kamar lain akan mengarah. Area tengah antika adalah atrium. Ini menampung kolam dangkal terbuka ke langit untuk menampung air hujan. Roma menggunakan atrium untuk bersosialisasi dan menghibur. Kamar tidur dan ruang tamu mengarah ke atrium. Postika lebih pribadi. Itu memiliki area pustaka untuk menanam tumbuhan dan area ruang makan, dapur, dan kamar mandi di kamar sekitarnya. Orang-orang terkaya di Romawi kuno memiliki budak yang tinggal di dalam postika. Mereka akan memasak dan membersihkan, menjaga rumah tetap rapi untuk semua acara bermartabat. Yang kedua ada insulasi. Sebagian besar orang Romawi pekerja biasa di kota tinggal di gedung apartemen bertingkat atau blok rumah petak yang dikenal sebagai insula. Kadang-kadang lantai dasar gedung apartemen ditempati oleh toko-toko dan pemilik toko akan tinggal di ruang di atasnya. Area perumahan setinggi 7 lantai atau lebih dan seringkali berbahaya dan tidak sehat. Kebakaran, keruntuhan, dan banjir adalah hal yang biasa. Penyewa yang dibayar lebih tinggi tinggal di 2 lantai pertama yang memiliki kamar, jendela, balkon, dan air yang lebih besar. Lantai atas sebaliknya adalah untuk orang-orang yang paling miskin di kota Romawi. Dan mereka menawarkan kondisi hidup di bawah standar, kadang-kadang hanya dengan satu ruangan di mana seluruh keluarga akan tinggal tanpa cahaya alami, persediaan air, atau fasilitas kamar mandi. Hingga villa di luar kota. Warga Roma kuno yang kaya tinggal di villa yang lebih besar dari domus karena ada lebih banyak lahan untuk ditempati. Orang yang benar-benar kaya memiliki rumah dan villa, dan mereka dapat memerankan keduanya kepada semua tamu rumah biasa mereka. Villa-villa dibagi menjadi 3 bagian utama. Villa urbana, tempat tinggal keluarga majikan, diikuti oleh villa rustika, tempat tinggal para budak dan pekerja yang melakukan semua pekerja rumah tangga. Area ketiga disebut Villa Fructuria dan memiliki ruang yang luas untuk hasil pertanian dan terkadang bahkan kuil pribadi. Rumah-rumah ini dikelilingi oleh lahan yang luas untuk pertanian, hiburan, atau kolam renang pribadi. Beruntunglah mereka. Tanpa persekolahan, pada mulanya keluarga Romawi membayar guru pribadi untuk mengajar anak mereka di rumah. Ternyata homeschooling sudah dikenal ya pada masa itu. Selanjutnya dibuka sekolah untuk anak laki-laki, tapi tetap saja orang tua harus membayar untuk menyekolahkan anaknya di sekolah umum. Sehingga anak-anak dari keluarga miskin tidak dapat bersekolah dan tidak pernah belajar membaca dan menulis.
Hei, sebenarnya yang dipelajari oleh bangsa Romawi di sekolah adalah membaca, menulis, dan berhitung. Dan untuk anak laki-laki diwajibkan mempelajari bahasa Yunani. Tujuan diajarkannya bahasa Yunani agar pada saat mulai dewasa mereka dapat belajar dan berbicara depan umum apabila ingin menjadi politikus atau ahli hukum. Sedangkan anak-anak perempuan hanya sedikit yang bersekolah dan beberapa diajarkan oleh ibunya sendiri. Sedangkan anak perempuan yang berasal dari keluarga yang kaya diajarkan untuk membaca, menulis, dan cara mengelola rumah tangga. Selain itu, diantaranya juga memiliki guru pribadi dan guru musik. Di sekolah umum hanya terdapat satu ruangan yang dalamnya hanya terdiri 12 murid. Untuk menulis mereka menggunakan kertas terbuat dari gelagah atau menulis pada kulit hewan. Tetapi karena terlalu mahal bagi anak sekolah, maka mereka menggunakan tongkat kecil yang memiliki ujung runcing yang disebut dengan stilus.